Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah kata Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tentu kita seringkali mendengar seseorang yang bernama Jonathan Edwards. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang begitu setia mengerjakan pelayanannya. Tetapi pernahkah kita mendengar nama Sarah Edwards? Sarah adalah istri dari Jonathan. Banyak kisah yang mencatat bahwa Sarah adalah istri yang begitu setia mendampingi Jonathan. Ketika Jonathan harus sibuk mempersiapkan pelayanannya di ruang studinya, Sarah dikatakan adalah seorang istri yang setia yang mengurus ke-11 anaknya, mengatur keuangan, menjamu tamu, dan memastikan bahwa rumah tangganya berjalan dengan damai. Tidak hanya itu, bahkan ketika Jonathan sempat dipecat dari tempat pelayanan yang ia sudah melayani selama 23 tahun dan ia harus pindah sekeluarga ke tempat lain, Sarah tidak pernah menunjukkan bahwa ia kecewa dengan Jonathan, melainkan ia terus mendukung pelayanan Jonathan. Hingga akhirnya ketika Jonathan Edwards meninggal dunia, dan pada saat mereka sepertinya dalam keadaan Jonathan yang meninggal itu sedang berjauhan dengan Sarah, maka pada saat berjauhan itu Sarah menerima kabar surat dari anaknya bahwa Jonathan Edwards telah meninggal. Kemudian Sarah meresponi kematian Jonathan dengan menuliskan dalam surat balasannya, "Apa yang harus kukatakan? Tuhan yang kudus dan baik telah menutupi kita dengan awan gelap. Tuhanlah yang telah melakukannya. Ia membuatku memuja kebaikannya bahwa kita memiliki Jonathan begitu lama. Tetapi Tuhanku hidup dan ia memiliki hatiku." Sarah adalah seseorang yang tidak hanya setia kepada suaminya, tetapi ia pertama-tama adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca kitab kita yang terambil dari Matius 27 ayat 55 sampai 56 yang berbunyi demikian. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara, setelah Yesus mati disalibkan dan kemudian Matius mencatat banyak sekali peristiwa supernatural yang terjadi seperti gempa bumi, terbelahnya tabir bait suci, dan juga kebangkitan orang-orang mati dari kubur setelah Yesus dibangkitkan. Di sini Matius sedang mencatat reaksi orang-orang menyaksikan peristiwa ini. Dan menarik sekali di sini saudara, karena saya rasa kita jarang sekali untuk bisa melihat peran perempuan di dalam Alkitab maupun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya ingin hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa para perempuan inilah yang justru dianggap oleh Yesus sebagai murid yang setia. Seluruh kitab Injil dari Matius hingga Yohanes semuanya menyebutkan bahwa sekelompok perempuan itu mengikuti Yesus dari Galilea, menemaninya sampai Yerusalem, serta menyaksikan semua peristiwa yang terjadi pada Minggu Sengsara, termasuk penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Matius mencatat beberapa hal yang menjadikan peran dari para perempuan ini begitu signifikan dan penting. Yang pertama, di situ dikatakan banyak perempuan melihat dari jauh. Berarti ada banyak perempuan. Memang nama yang disebut hanya beberapa saja, seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu dari anak-anak Zebedeus. Tetapi ia mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak perempuan yang setia menemani di sana. Meskipun mereka dikatakan melihat dari jauh, karena mungkin mereka khawatir masih diidentifikasikan sebagai pengikut Yesus. Tetapi keberanian dan komitmen mereka pada Yesus tidak membuat mereka lari dari tempat kejadian. Kedua, perempuan-perempuan ini dikatakan mengikuti Yesus dari Galilea. Kata mengikuti ini bukan hanya mengikuti dari belakang secara fisik, tetapi benar-benar mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, mereka melayani Yesus, mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan, dan mereka menyembahnya setelah kemudian mereka menyaksikan kebangkitannya. Ini artinya tidak hanya menjadikan mereka itu sebagai murid Yesus, tetapi menjelaskan kepada kita dan semua para pembaca Alkitab bahwa inilah teladan seorang murid Yesus yang sejati. Bahkan mereka menyaksikan apa itu artinya menjadi murid yang seharusnya justru ditampilkan oleh ke-12 murid Yesus. Ketiga, kata melayani dia di sini dalam bahasa aslinya itu adalah diakoneo. Definisi dari kata ini memang to wait at table, yang artinya seperti seorang hamba yang menunggu tamu dan melayani.
Tetapi kata diakoneo di sini jauh melampaui mengerjakan kegiatan teknis seperti memasak atau membersihkan. Kata ini merangkum seluruh tujuan penebusan Yesus datang ke dalam dunia dan menjadi kata yang identik dengan pelayanan misi dari para rasul, serta menjadi panggilan bagi para murid di gereja mula-mula. Maka sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa para wanita ini bukan hanya menolong pelayanan Yesus secara teknis, tetapi juga bergabung dengan 12 rasul sebagai sahabat Yesus yang begitu dekat dengan dia dan yang menjadi saksi dari pelayanannya. Dari ketiga hal ini, mungkin nampaknya hanya sederhana ya, Matius menyebutkan ada perempuan yang menyaksikan itu semua. Tetapi sebenarnya menjelaskan kepada kita suatu perspektif yang lebih mendalam. Perspektif yang sangat penting yang kita bisa lihat adalah bahwa Tuhan memakai para perempuan ini sebagai saksi utama dari karya penebusan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa para perempuan ini menyaksikan kematian Yesus dari awal Yesus disalibkan, kemudian sampai dia dikuburkan, dan sampai dia bangkit. Sehingga ketika ada perempuan ini yang ditulis dalam Alkitab sebagai saksi, kita bisa menerima kabar bahwa Yesus benar-benar mati, bukan hanya sekedar pingsan. Dan kita juga tahu bahwa pada saat perempuan ini menyaksikan kebangkitan Yesus, kita juga tahu bahwa ada kabar yang benar yang dinyatakan kepada orang-orang melalui perempuan-perempuan itu bahwa Yesus sudah hidup kembali. Menariknya, tidak diberitahukan kepada kita bahwa ada murid-murid Yesus yang masih berada di sana pada saat kematian Yesus. Selain daripada Yohanes, yang kita tahu pasti karena ada perkataan Yesus kepada Yohanes yang mengatakan, "Yohanes, inilah ibumu." Tetapi justru para perempuanlah yang tercatat menyaksikan semua peristiwa itu. Saudara, memang pada zaman itu perempuan itu tidak dianggap sederajat dengan laki-laki. Perempuan biasanya dianggap lebih rendah, bahkan mungkin klaim-klaimnya dianggap tidak benar begitu. Dan mereka tidak layak juga untuk memegang posisi atau jabatan apapun. Dan dianggap lebih pantas hanya untuk melayani dalam pekerjaan rumah tangga. Tetapi melalui kisah yang kita baca ini menyadarkan kita bahwa Allah menganugerahkan kehormatan khusus kepada para perempuan. Justru para perempuan inilah yang kemudian dinyatakan sebagai murid sejatinya Yesus. Yesus memberikan kehormatan khusus kepada mereka sehingga mereka jadi saksi utama dari semua peristiwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Orang yang mungkin dianggap rendah oleh dunia justru diberikan perhatian khusus oleh Allah. Dan dijadikan sebagai teladan bahwa inilah murid yang sejati yang benar-benar setia kepada Kristus sampai kepada akhirnya. Saudara, jika saudara adalah seorang perempuan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kabar baik ini mengingatkan kita bahwa semua perempuan berharga di mata Tuhan. Sekalipun mungkin kita mengalami perilaku-perilaku yang dianggap rendah oleh manusia, tetapi ketika kita benar-benar mengikut Tuhan dengan setia, maka setiap kita dilihatnya, dihargainya, dan diberikannya kehormatan sebagai murid-murid yang dikasihinya. Karena Yesus tidak pernah membedakan manusia berdasarkan gendernya. Tetapi setiap kita yang setia kepadanya, Ia akan menjumpai kita sebagai hamba yang baik dan setia. Dan bagi setiap kita yang setia, Tuhan menjanjikan kepada kita, memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami menyaksikan bahwa Engkau telah memberikan perhatian khusus kepada para perempuan. Meskipun mungkin mereka tidak dicatat secara jelas apa yang menjadi perbuatan mereka, tetapi ketika Engkau mengizinkan mereka menjadi saksi utama dari seluruh peristiwa penyaliban, penguburan hingga kebangkitan, kami melihat bahwa Engkau memberikan kepada mereka kehormatan khusus. Dan sesungguhnya Engkau tidak pernah memandang rendah perempuan. Sekalipun mungkin perempuan seringkali dianggap rendah di dalam status sosial di dunia ini. Tuhan ini mengajarkan kami bahwa semua orang yang setia kepada Tuhan, tidak peduli apapun latar belakangnya, semuanya dihargai dan dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami, baik kami perempuan maupun kami laki-laki, kami tetap setia mengikut Tuhan, menjadi murid Yesus yang sejati. Tidak lari dari Tuhan ketika mungkin kami menghadapi masalah, tetapi justru terus mendekat kepadamu, terus bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menyaksikan bagaimana para perempuan dalam Alkitab telah setia dalam hidupnya kepadamu. Dan kiranya Roh Kudus yang menolong kami, agar kami boleh hidup dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.